volunteered in his community and was always willing to lend a helping hand. Continued throughout his life and career, earning him the respect and admiration of his colleagues and community members. Look. Cause I just wanna be with you. Know you're singing. I'm not searching for someone else. Di awal film, kita akan dibawa ke salah satu toko yang ada di kota New York. Kemudian, kita akan diperkenalkan dengan seorang pemilik toko bernama Susan yang sedang melayani pelanggan. Tak berselang lama, datanglah sekelompok gangster yang meminta jatah keamanan kepada Susan. Di sini, Susan hanya bisa membayar setengah mengingat tokonya sedang sangat sepi. Namun, si ketua gangster yang bernama Anthony malah mengeluarkan senjata karena ia ingin Susan membayar lebih dari itu. Tapi di saat yang sama, tiba-tiba Get the out of my store. Jatao, no! ternyata yang melakukan hal itu adalah kakak kandung Susan. Di sini, si kakak meminta para gangster pergi dan jangan pernah kembali ke toko mereka. Namun, Anthony, si ketua gangster, tidak takut dan malah melakukan hal ini. Setelah si kakak tewas, Anthony juga nekat menculik Susan lalu bergegas kabur. Keesokan harinya, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Oscar Shaw yang sedang bersemedi di rumahnya. Diberitahu kalau Oscar dulunya mantan polisi terbaik, tapi sekarang ia sudah keluar akibat terkena suatu masalah. Setelah colai dan sarapan, Oscar pergi ke salah satu kafe untuk nongkrong sejenak. Setibanya di sana, Oscar dihampiri oleh sahabatnya yang bernama Ray. Setelah mengobrol sebentar, Ray izin untuk menemui tamunya yang sudah menunggu di meja. So we're on the same channel, right? Because when someone gives you work, good. Ketika dilihat, ternyata tamu Ray adalah seorang pengedar senjata. Oscar Shaw, right? Third wheel, you know. I want you to. Jadi ketika si tamu sudah pergi, Oscar bertanya kenapa Ray harus berurusan dengan orang seperti itu. Ray pun jujur dengan mengatakan kalau ia terpaksa berbisnis dengannya demi mendapat uang tambahan. Oscar mengatakan apabila Ray membutuhkan uang, maka Ray bisa meminjam kepadanya dan tidak usah berurusan dengan orang tadi. Ray sangat berterima kasih, namun ia juga meminta maaf karena bisnis dengan orang tadi sudah tidak bisa dibatalkan. Setelah itu, Oscar pamit pulang karena ia ada urusan lain. Di tengah perjalanan, Oscar bertemu dengan seorang bocil yang terus meminta uang. Di sini, Oscar meminta si bocil agar membawakan belanjaan sampai rumah dan baru setelah itu ia akan memberikan uang. Aren't you just like that? But don't you have a car? Tak berselang lama ketika Oscar dan si bocil berjalan, mereka melihat dua gangster yang sedang tawuran dan salah satunya adalah gangster Anthony. Oscar memilih untuk bersembunyi dengan si bocil daripada mereka harus terkena peluru nyasar. Singkatnya, Oscar tiba di rumah dan si bocil segera memberikan belanjaannya Oscar. Sesuai dengan janjinya, Oscar pun memberikan si bocil uang yang jumlahnya cukup lumayan besar. Tampak si bocil yang sangat senang karena ia baru pertama kali mempunyai uang sebanyak itu. You be careful. Whatever. Later, Oscar. Malam harinya, adegan berpindah kepada Ray, sahabat Oscar yang kini baru tiba di rumah.
Di sini kita akhirnya diberitahu kalau Ray juga ternyata mantan polisi sama seperti Oscar. Bahkan dulu mereka sering bertugas bersama untuk menyelesaikan misi-misi yang sulit. Ray sampai sekarang memilih untuk tidak menikah, jadi ia hanya tinggal dengan ditemani oleh kucingnya saja. Tak berselang lama, Ray mendengar suara alarm mobilnya berbunyi hingga ia pun langsung mengecek. Ketika dilihat, ternyata di situ ada anak buah Anthony yang berniat untuk mencuri mobil. Namun karena Ray menodongnya dengan senjata, si anak buah pun memilih untuk pergi. Selanjutnya, Ray kembali ke rumah, namun ia melihat pintu belakang yang sudah terbuka. Saat diperiksa, anehnya tidak ada orang hingga Ray memutuskan untuk masuk saja ke dalam kamar. Keesokan harinya terlihat Oscar yang mendatangi kafe tempat dia biasa nongkrong. Setelah cukup lama duduk di sana, Oscar dibuat heran karena tumben Ray tidak datang ke kafe ini. Oscar pun sempat bertanya kepada pelayan apakah dia melihat Ray dan si pelayan menjawab tidak. Pada akhirnya Oscar mencoba menghubungi Ray namun ponselnya malah tidak aktif. Oscar yang kebetulan sedang ada perlu kepada Ray, ia pun mencoba mendatangi rumahnya. Setibanya di rumah Ray, Oscar malah bertemu dengan dua detektif polisi bernama Sarah dan satunya bernama Bobby. Sarah dan Bobby tentu kenal kepada Oscar mengingat Oscar merupakan mantan polisi terbaik di kota ini. Bahkan semua polisi sampai sekarang menyebut Oscar dengan sebutan sang legenda. Kemudian Oscar bertanya sedang apa mereka di rumah Ray. Sarah menjawab sebaiknya Oscar lihat saja sendiri ke kamar Ray. Di sini Oscar dibuat shock saat melihat Ray yang ternyata sudah tewas. Lalu Oscar bertanya kapan ini terjadi dan siapa pelakunya. Sarah mengatakan kalau mereka belum bisa menemukan pelaku sebab pembunuhan ini sama sekali tidak meninggalkan jejak. Oscar sempat mengira kalau kejadian ini mungkin perampokan. Tapi Sarah menjelaskan kalau semua harta benda Ray tidak ada yang menghilang. Selanjutnya Oscar mengobrol dengan Bobby. Di sini Bobby berasumsi mungkin saja Ray dihabisi oleh musuhnya di masa lalu saat dia masih aktif menjadi polisi. Oscar langsung menyangkal asumsi itu sebab setahu dirinya Ray jarang mempunyai musuh. Kemudian Oscar pamit pergi dan ia berjanji akan membantu Bobby dan Sarah untuk menemukan pelaku. And feel free to let us know if you have Ketika Oscar sudah pergi, Bobby pun menceritakan alasan Oscar dan Ray sampai keluar dari kepolisian. Ternyata saat itu Oscar pernah diberi tugas untuk meringkus bos mafia barang haram secara hidup. Namun Oscar malah membantai mereka semua yang padahal seharusnya Oscar menangkap mereka secara hidup. Oleh sebab itulah Oscar dipecat dari kepolisian karena dianggap telah melanggar perintah. Sedangkan untuk Ray, ia mengundurkan diri setelah mengetahui Oscar telah dipecat sebagai rasa solidaritasnya. Malam harinya, Oscar yang terus teringat kepada mendiang Ray sahabatnya, ia pun minum sampai mabuk parah. Oscar rupanya masih belum percaya kalau Ray telah meninggalkan dia untuk selamanya. Kemudian Oscar didatangi oleh mantan istrinya untuk mengonfirmasi kebenaran tentang tewasnya Ray. Oscar menjawab kalau kabar itu memang benar. Si mantan istri pun meminta Oscar untuk bersabar sebab ia tahu betul kalau Oscar sudah menganggap Ray seperti adiknya sendiri. Setelah itu si mantan istri menawari Oscar untuk pulang bareng karena ia khawatir Oscar akan oleng di jalan. Gone. Hey.
Di balik itu, kita akan dibawa ke salah satu markas Anthony, si ketua gangster. Ternyata Anthony bukan hanya sekedar gangster tukang palak, tapi ia juga berbisnis barang haram dan sudah mempunyai banyak sekali pelanggan. Anehnya, sudah lama ia berbisnis, namun Anthony tidak pernah ditangkap oleh polisi, padahal permainannya begitu kotor. Show me the color of your money. Kemudian kita diperlihatkan dengan Susan, si wanita yang di awal film diculik oleh Anthony. Nampak Susan yang terus diberi barang haram lalu dijadikan kesenangan untuk mereka. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau Anthony dan kelompoknya adalah orang yang tidak berkeprimanusiaan. Hey, nah, nigga, you done. Ever feel like you already dead? Pagi harinya adegan kembali kepada Oscar yang baru bangun dari tidurnya. Setelah mandi dan sarapan, Oscar langsung bersiap karena hari ini ia akan menghadiri upacara pemakaman Ray. Oh, baby, one more lonely night. Setibanya di sana, terlihat upacara pemakaman itu dimulai. Banyak polisi yang datang, bahkan ketua polisi yang dulu memecat Oscar juga ikut menghadiri. Volunteered in his community and was always willing to lend a helping hand is our loss, and we share in your grief. His service and dedication will not be forgotten, and we will always hold him in our hearts. Setelah upacara pemakaman selesai, Oscar mengobrol dengan si ketua polisi. Di sini si ketua polisi meminta maaf karena dulu ia telah memecat Oscar. Namun Oscar yang sudah melupakan hal itu, ia pun tampak tidak mempermasalahkannya. Sorry about your loss. I'm good. Later. Malam harinya Oscar kembali mabuk sebab ia masih belum bisa melupakan Ray. Kemudian saat Oscar ke toilet, ia tak sengaja bertemu dengan si pengedar senjata yang waktu dulu pernah berbisnis dengan Ray. Oscar pun memutuskan untuk bertanya apakah Ray sudah lama berbisnis dengannya. Si pengedar menjawab ya dan mungkin sudah hampir 1 tahun. Namun untuk kematian Ray, si pengedar bersumpah kalau ia tidak tahu apa-apa. I'm truly sorry. Setelah itu, Oscar berjalan untuk pulang ke rumah. Tapi di tengah perjalanan, Oscar malah ditodong oleh satu anak buah Anthony yang berniat merampoknya. Dari sinilah Oscar mulai kembali melakukan kebrutalannya, yaitu dengan cara ini. Pagi harinya, Oscar didatangi oleh Bobby si detektif. Maksud kedatangan Bobby yaitu untuk memberitahu jika mereka sudah menemukan barang bukti di rumah mendiang Ray. Setelah diselidiki, barang bukti itu adalah milik anggota gangster yang dipimpin oleh Anthony. Jadi Bobby berasumsi kalau kematian Ray pasti ada kaitannya dengan gangster Anthony. Namun walaupun begitu, Bobby meminta Oscar agar tidak usah khawatir sebab pihak kepolisian pasti akan membereskan kasus tersebut. Well, I appreciate you telling me. Is there anything I can do for you, Oscar? Yeah, well, good luck on your case. Setelah Bobby pergi, rupanya Oscar tidak akan tinggal diam karena ia akan langsung memburu Anthony dengan caranya sendiri. Saat Oscar hendak keluar rumah, rupanya di teras sudah ada si bocil pengemis yang menunggu Oscar. Terlihat juga wajah si bocil yang sedikit bonyok hingga Oscar memilih untuk mengobati dulu si bocil. See, you met Tux. Hold this, put pressure on the bruise. Kemudian Oscar bertanya siapa yang telah melakukan ini kepada si bocil. Si bocil menjawab kalau yang melakukannya adalah ayah tirinya sendiri. Pada akhirnya Oscar pun meminta si bocil untuk dipertemukan dengan ayah tirinya itu. Di tengah perjalanan, Oscar bercerita kalau dulu ia dan mantan istrinya sangat ingin sekali mempunyai anak. Namun karena Oscar dinyatakan mandul, maka si istri lebih memilih untuk pergi meninggalkan Oscar. Jadi itulah alasannya Oscar menduda sampai sekarang. Oscar sangat muak kepada orang tua yang menyia-nyiakan anaknya karena di luaran sana banyak sekali orang tua yang sangat ingin mempunyai anak. What reason?
Tak berselang lama, Oscar mampir ke minimarket untuk membeli air sedangkan si bocil menunggu di mobil. Ketika Oscar di dalam, tiba-tiba ada satu anak buah Anthony yang menodong si bocil lalu menculiknya. Namun secara bersamaan Oscar melihat kejadian itu hingga ia pun langsung mengejar. Di tengah pengejaran, Oscar sadar kalau yang menculik si bocil adalah anak buah Anthony yang sedang ia buru. Jadi Oscar memutuskan untuk mengikutinya secara diam-diam supaya ia tahu di mana markas mereka. Setibanya di sana, Oscar langsung masuk ke dalam lalu ia bertemu dengan si bocil yang sedang ditahan oleh dua anak buah Anthony. Awalnya Oscar berbicara baik kalau tujuannya ke sini hanya untuk membawa si bocil pulang. Namun mereka jelas tidak memberi izin dan malah menodong Oscar. Alhasil Oscar seketika langsung membrutal. Salah satu anak buah Anthony yang masih sekarat segera diinterogasi oleh Oscar. Oscar bertanya di mana Anthony pemimpin gangster mereka. Si anak buah yang berharap Oscar akan membawanya ke rumah sakit, ia pun mengatakan kalau Anthony berada di klub malam yang ada di ujung jalan. Mengetahui hal tersebut, Oscar langsung pergi dengan membawa si bocil. Namun sebelum ia keluar, Oscar sempat mendengar suara teriakan Susan di ruangan sebelah. Alhasil Oscar memutuskan untuk menyelamatkan dulu Susan, yaitu wanita yang dulu pernah diculik Anthony. Setibanya di ruangan sebelah, ternyata Susan dijaga oleh satu anak buah Anthony hingga Oscar langsung menghabisinya. Kemudian Oscar masuk ke ruangan itu dan melepaskan Susan yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Dan cepat Oscar membawa Susan dan si bocil bergegas pergi dari sana. Selanjutnya Oscar mengantarkan dulu Susan ke minimarket ibunya. Nampak si ibu yang berterima kasih kepada Oscar karena telah membawa Susan dengan selamat. Get her to the hospital. Keep her somewhere safe. They might be back. I'm definitely not taking you back to your house. Then where are we going? Let's go. 30 menit kemudian Oscar membawa si bocil pulang ke rumah Oscar. Di sini Oscar meminta si bocil agar stay dan jangan pergi kemanapun sebelum ia kembali. Sementara Oscar sendiri akan pergi ke klub untuk membantai Anthony dan para anak buahnya. Hey, come on. Here's the remote. I know you know how that. Setibanya di klub, Oscar masuk ke dalam lalu ia berpura-pura memesan minuman. Setelah cukup lama, Oscar tak kunjung menemukan Anthony dan hanya melihat satu anak buah Anthony yang sedang bersama beberapa wanita. Oscar pun terus memperhatikan dia sampai di suatu waktu orang tersebut pergi ke toilet. Dan cepat Oscar menyusul ke dalam toilet lalu inilah yang ia lakukan. Setelah membuat orang itu tidak bisa berkutik, Oscar merampas ponselnya. Lalu Oscar mengirim pesan kepada Anthony dan mengajaknya bertemu di parkiran klub. Anthony yang ternyata berada di ruangan VIP, ia pun termakan jebakan Oscar lalu mengajak tangan kanannya pergi ke parkiran. Setibanya di sana, Anthony dan si tangan kanan dibuat terkejut saat melihat anak buahnya sudah ditodong oleh Oscar. Di sini Oscar meminta Anthony agar memberitahu siapa yang telah menghabisi Ray. Namun Anthony tidak peduli akan hal itu dan ia lebih memilih menyerang Oscar sampai si anak buah menjadi korban. Dalam aksi tersebut, Anthony berhasil kabur sementara tangan kanannya dilumpuhkan Oscar. Di sini Oscar meminta si tangan kanan untuk memberitahunya siapa orang yang telah menghabisi Ray. Si tangan kanan rupanya memilih untuk tetap bungkam hingga ia pun kehabisan darah. Di waktu yang sama terdengar suara sirine polisi dan Oscar memutuskan untuk segera pergi. Setibanya di rumah, Oscar melihat si bocil yang sudah tidur, bahkan sekarang si bocil mengajak satu teman untuk menemaninya.
Nampak Oscar yang tidak mempermasalahkan hal itu, justru ia senang jika mereka mau tinggal di rumah Oscar. Good night. Ketika Oscar hendak beristirahat, tiba-tiba ia dihubungi oleh Bobby si detektif. Dalam panggilannya, Bobby mengatakan kalau orang yang telah menghabisi Ray adalah Anthony si ketua gangster. Bobby juga memberitahu di mana markas rahasia Anthony dan meminta Oscar untuk menangkap Anthony sekarang juga. Tanpa pikir panjang, Oscar langsung OTW ke markas rahasia Anthony sesuai dengan arahan dari Bobby. Singkatnya, Oscar tiba di sana dan ia langsung berusaha membuka kunci pintunya. Namun di waktu yang sama, Oscar dikagetkan dengan kedatangan detektif Sarah, yaitu rekannya Bobby. Tentu Oscar bertanya kenapa Sarah ada di sini. Sarah mengatakan kalau seharusnya ia yang bertanya kepada Oscar. Belum sempat mereka menjawab, tiba-tiba mereka ditembak oleh seseorang. Ternyata yang menembak adalah Anthony yang sudah sangat siap menghabisi Oscar dan juga Sarah. Tak lama datanglah Bobby, namun ia datang bukan untuk menyelamatkan Oscar dan Sarah, melainkan membantu Anthony. Ternyata Bobby adalah sepupunya Anthony dan selama ini ia ikut menjalankan bisnis barang haram bersama Anthony. Kemudian Bobby juga mengaku kalau sebenarnya orang yang telah menghabisi Ray adalah dirinya, sebab Ray sudah mengetahui banyak kebusukan Bobby. Sebelum menembak, Bobby meminta maaf karena sekarang ia juga harus menghabisi Oscar dan Sarah. Ketika Bobby masih terus saja ngucuprus, tadi sangka inilah yang Sarah dan Oscar lakukan. Meskipun Oscar dan Sarah harus terluka, namun mereka berhasil menghabisi Bobby dan Anthony yang selama ini menjadi biang masalah. Di hari berikutnya terlihat Oscar dan Sarah yang kini dirawat di rumah sakit. Beruntung luka mereka tidak terlalu serius, jadi bisa pulang dengan cepat. Di sini Oscar berterima kasih kepada Sarah karena telah mau membantunya dalam menghabisi Bobby dan juga Anthony. Oscar sangat berharap Sarah terus menjadi detektif yang baik dan jujur dan jangan pernah membelot. Get me out of here. I'll be a lot better. Sore harinya ketika Oscar duduk sendiri di taman rumah sakit, tiba-tiba ia didatangi oleh si ketua polisi. Rupanya si ketua polisi ingin berterima kasih kepada Oscar karena telah menghabisi penjahat serta pengkhianat di kepolisian. Si ketua polisi berharap Oscar mau masuk lagi ke dalam timnya dan ia berjanji akan memberi jabatan yang tinggi. Akan tetapi Oscar menolak karena ia sudah sangat nyaman menjadi seorang pengangguran. Sometimes Caesar needs a little help. You know, some house cleaning. And I need another good man. I'm down 2 men now. Di akhir film terlihat Oscar yang kini sudah mengadopsi si bocil menjadi anaknya. Sekarang hari-hari Oscar tidak akan kesepian lagi sebab ia sudah ada yang menemani. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.